Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel Miss Eka ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Di video kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 6 muatan pembelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Topik kita pada subtema 1 yaitu tentang interval nada. Masih ingatkah kalian apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antara nada tersebut disebut interval nada. Jadi, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Contoh interval nada pada nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak 1, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis, terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang naturalnya adalah C. Perhatikan susunan nada dan interval nada C berikut. Jarak nada C ke D bernilai 1. Sedangkan E ke F, dan nada B ke C bernada setengah. Nilai ini didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Ini pianika. Jarak antara satu tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Perhatikan susunan nada C pada pianika berikut. Jadi susunan C-nya, interval selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Jadi urutan tangga nada C mayor itu ada C, D, E, F, G, A, B, C. C ke C adalah langkah ke-1, disebut prime. C ke D adalah langkah kedua, disebut secondo. C ke E adalah langkah ketiga, disebut thirds. C ke F adalah langkah keempat, disebut quart. C ke G adalah langkah kelima, disebut quint. C ke A adalah langkah ke-6, disebut scat. C ke B adalah langkah ke-7, disebut septim. C ke C adalah langkah ke-8, disebut dengan oktav. Jadi lihat tandanya ada koma 2 di atas dan koma 1, itu tandanya dilihat. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara 2 nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi 2, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersama, sedangkan interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh tangga nada berikut. Ini adalah tangga nada untuk interval harmonis, sedangkan ini interval melodis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi, ascending interval namanya, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah, descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia.
Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Kita lanjutkan materi kita, subtema kedua, topiknya yaitu tentang tari. Dalam seni tari, terdapat 3 macam jenis tari, yaitu 1 tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari berkelompok. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh 1 orang penari saja, baik penari pria ataupun penari wanita. Tari tunggal dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat, sedangkan tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Sedangkan tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerak tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut beberapa contoh tari yang bisa dibawakan secara tunggal. Nah, itu ada tari legong berasal dari Bali, tari gambyong berasal dari Yogyakarta, tari kelana topeng berasal dari Yogyakarta juga, tari kandangan berasal dari Jawa Barat, tari merak berasal dari Jawa Barat, tari jaipong berasal dari Jawa Barat, tari kancet lasan berasal dari Kalimantan Timur, tari gandrung berasal dari Jawa Timur. Ini adalah tari-tari yang bisa dibawakan secara tunggal. Sekarang kita masuk ke subtema ketiga, topiknya tentang reklame. Masih ingatkah kamu apa itu reklame? Ya, reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada masyarakat dan lain sebagainya. Coba lihat gambar ini. Kalian bisa melihat reklame yang ada di pinggir jalan ini, yaitu tentang marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, 2 anak lebih baik. Nah, ini adalah reklame. Ada 2 jenis reklame ditinjau dari tujuannya, yaitu 1 reklame komersial, 2 reklame non-komersial. Berdasarkan sifatnya, reklame dibagi menjadi 3, yaitu reklame peringatan, reklame ajakan, dan reklame penerangan. Sedangkan berdasarkan jenis media reklame dibagi menjadi 3, reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi menjadi 2 jenis, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame luar ruangan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, katalog. Nah, jadi itu adalah contoh reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Jadi ada gambar dan tulisannya. Nah, ini adalah contoh beberapa reklame. Yang contoh pertama ini adalah contoh baliho. Nah, ini disebut dengan baliho. Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Ini adalah baliho. Nah, yang kedua ini disebut dengan spanduk. Spanduk hampir sama dengan baliho, tapi spanduk dia lebih kecil dari baliho. Kemudian ada brosur. Ini adalah brosur. Kemudian ini ada billboard. Nah, billboard itu ini billboard. Kemudian contohnya ada poster. Ini poster. Dan ini katalog. Nah, katalog pasti pernah kalau misalnya belanja ke Indomaret pasti dikasih katalog diskon bulan ini. Itulah rangkuman pembelajaran kita, tematik tema 6, muatan pembelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.